Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antarin Utami SHMH, merupakan dosen pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Banda Aceh dengan kekhususan bidang hukum pidana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah hukum penitensier yang saya ampuh pada perkuliahan semester genap tahun ajaran 2025-2026. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan khusus bidang hukum pidana yang dapat dipilih oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas terkait dengan sejarah ruang lingkup hukum penitensier, paradigma baru pemidanaan, jenis-jenis sanksi pidana di dalam KUHP dan di luar KUHP, pelaksanaan pemidanaan, tujuan dan tahapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, serta hak remisi dan asimilasi. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan diberikan pengalaman langsung untuk mengunjungi lembaga pemasyarakatan kelas 1A Banda Aceh dalam rangka melihat sejauh mana hak-hak narapidana dapat dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mahasiswa dapat membandingkan dan melakukan analisis antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah CPL 002 dan CPL 005 sebagaimana yang tertera dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator program studi S1 Ilmu Hukum. Capaian mata kuliah yang diharapkan ada dua. Yang pertama, CPMK 006, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar hukum dengan baik. Kemudian yang kedua adalah CPMK 022, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah hukum yang relevan dengan tujuan SDGs. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan RPS pada pertemuan awal perkuliahan, dan RPS tersebut dibagikan melalui WA grup kelas, juga dapat diunduh pada e-learning Universitas Syahkuala. Kemudian, saya memberikan materi secara interaktif melalui presentasi di depan kelas. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa video, kuis melalui Google Dokumen, dan Canva sebagai media pendukungnya. Interaction dalam perkuliahan ini adalah merupakan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah mencakup penilaian konektif berupa kuis, tugas kelompok, dan ujian akhir semester, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Model pembelajaran pada mata kuliah ini itu adalah problem based learning dengan metode pemecahan masalah, diskusi, tinjauan ke lapangan, kolaborasi, atau tugas kelompok dan presentasi. Referensi yang saya gunakan pada kelas ini berupa buku dan peraturan perundang-undangan. Baik, berikut adalah video proses pengajaran saya pertemuan ke-13 dengan materi hak warga binaan pemasyarakatan. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sehat. Oke, baik kalau begitu. Hari ini kita akan masuk materi tentang hak warga binaan masyarakat. Tapi sebelum masuk materi itu, saya ingin bertanya dulu tentang materi minggu lalu. Masih ada kaitan dengan materi minggu lalu? Minggu lalu kita akan membahas tentang tujuan pemasyarakatan dan tahapan pembinaan masyarakat. Saya ingin tanya, kira-kira masih ada yang ingat nggak apa tujuan masyarakat? Chef, Oke, baik, silakan. jadi perkenalkan nama saya Muhammad Rida dengan NPM 2403101010-258. Jadi Bu, tujuan pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu agar di masa depan tidak diulangi lagi, serta setelah masa binaan berakhir agar dapat bisa diterima kembali secara utuh oleh masyarakat. Oke, baik, bagus kan jawabannya. Terima kasih Rida. Sedikit saya tambahkan bahwa tujuan dari pemasyarakatan itu adalah untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi tahanan ketika mereka ditahan. Oke, baik, saya anggap berarti kalian sudah masih mengingat materi minggu lalu ya. Kalau begitu kita mulai untuk materi. Materi minggu ini itu mengenai hak dan kewajiban warga binaan masyarakat.
kedua itu ada narapidana, yang ketiga itu ada klien pemasyarakatan, yang keempat itu ada anak binaan. Kita lihat. Jadi hak-hak tahanan itu kita bahas tentang hak tahanan dulu. Itu yang pertama ada menjalankan ibadah sesuai dengan agama, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan perawatan, mendapatkan layanan informasi, kemudian juga mendapatkan penegakan hukum, boleh mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan, mendapatkan bahan bacaan, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapatkan pelayanan sosial, dan mendapatkan hak untuk menerima atau menolak kunjungan. Kita lihat, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Nah, setiap narapidana itu mendapatkan hak untuk menjalankan ataupun melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan itu wajib menyediakan sarana maupun prasarana agar narapidana ataupun tahanan itu bisa melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi pertanyaannya, lalu bagaimana jika minoritas? Kalau kita di Aceh, karena kita mayoritas muslim, biasanya di lembaga pemasyarakatan itu ada musola. Sedangkan untuk yang minoritas biasanya dipanggilkan pendeta atau biarawan, tergantung dari agama tahanan yang minoritas itu. Jadi biasanya seminggu sekali bakal dipanggil. Kemudian selanjutnya ada hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani. Jadi kita lihat setiap narapidana itu berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani. Perawatan jasmaninya itu bisa dalam bentuk program kegiatan olahraga, sedangkan kemudian juga bisa dalam hal perlengkapan alat minum, perlengkapan alat mandi. Kemudian untuk hak untuk mendapatkan perawatan rohani itu bisa melalui bimbingan rohani, tausiah, ceramah, kemudian juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jadi setiap pihak lapas itu wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana. Kegiatannya itu bisa dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, bisa juga dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan. Next, selanjutnya itu ada hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Nah, pada tiap-tiap lapas itu wajib disediakan poliklinik dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian di poliklinik itu juga harus disediakan dokter dan satu orang dokter dan satu orang tenaga ahli kesehatan. Begitu juga makanan. Tahanan narapidana itu berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sehat dan layak. Next, selanjutnya itu ada hak untuk menyampaikan keluhan. Kita lihat setiap narapidana itu berhak untuk menyampaikan keluhannya ataupun pengaduannya pada kepala lembaga pemasyarakatan. Jadi misalkan di lembaga pemasyarakatan para tahanan ataupun narapidana bisa jadi mengalami pembulian ataupun perbuatan diskriminasi oleh petugas lapas. Mereka boleh melakukan pengaduan. Biasanya disediakan kotak pengaduan. Kemudian next itu ada hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Dan kita lihat setiap lapas itu menyediakan bahan bacaan atau media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bisa dalam bentuk buku maupun koran. Kemudian juga disediakan itu untuk bisa mereka menonton secara media elektronik itu bisa dalam bentuk TV. Jadi mereka bisa tetap melihat berita perkembangan terkini dari televisi. Kemudian ada hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Jadi upah adalah imbalan atau bentuk jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi barang yang dikerjakan menghasilkan maka dinamakan upah, itu diberikan kepada narapidana tahanan. Tapi kemudian ada juga yang disebut premi. Kalau premi itu adalah imbalan atau upah yang diberikan ketika tahanan ataupun narapidana itu melakukan pelatihan kerja. Itu diberikan jadi ketika mereka menghasilkan sesuatu, itu mereka hasilnya itu diberikan kepada mereka. Kalau mereka mengikuti pelatihan kerja, itu diberikan premi kepada mereka. Kemudian itu ada hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Jadi setiap narapidana itu berhak untuk mendapatkan kunjungan
menerima kunjungan dari keluarga ataupun titipan makanan. Jadi kalau misalnya nanti ada keluarganya datang buat titipan makanan, itu dibolehkan. Kemudian, nah tadi kita kan membahas tentang hak tahanan. Sekarang kita lanjut membahas tentang hak narapidana dan anak binaan. Nah, kalau hak narapidana dan anak binaan ini sebenarnya sama saja seperti hak tahanan. Semua hak tahanan yang tadi kita sebutkan itu boleh dimiliki oleh boleh dimiliki oleh narapidana maupun anak binaan. Akan tetapi untuk narapidana dan anak binaan itu ada tambahannya. Kita lihat untuk narapidana dan anak binaan ada tambahan hak yang diberikan, yaitu ada remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat ya. Lihat pertama hak untuk mendapatkan remisi. Nah, hak untuk mendapatkan remisi ini diberikan kepada setiap narapidana yang selama menjalani masa pembinaannya itu berkelakuan baik. Jadi ketika dia berkelakuan baik, maka dia bisa mendapatkan hak remisi yang diberikan oleh Kalapas. Kemudian ada hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi. Nah, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membawakan narapidana dan anak didik kemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini dilakukan agar ketika anak didik kemasyarakatan ketika keluar dari lapas itu bisa kembali berbaur dengan masyarakat. Itu namanya asimilasi, proses asimilasi. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, kalau untuk hak mendapatkan pembebasan bersyarat ini diberikan kepada narapidana yang minimal sudah menjalankan masa hukumannya itu 2/3 dari masa pidananya, baru dia bisa mendapatkan hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Next, selanjutnya ini ada hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas. Kita lihat ada 3 syarat untuk bisa mendapatkan cuti menjelang bebas. Yang pertama, telah menjalani paling sedikit 2/3 masa hukuman. Yang kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal 9 bulan terakhir. Jadi artinya ketika dia mau mengajukan cuti menjelang bebas 9 bulan terakhir sebelum itu dia harus dalam keadaan berkelakuan baik, tidak boleh bermasalah. Kemudian cuti menjelang bebas diperoleh dalam pidana maksimal 3 bulan dari sebelum masa pembebasan. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kemudian kita lihat lanjutannya hak cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas ini diberikan itu masa berakhir cuti menjelang bebas itu biasanya diberikan pas sekali dengan akhir masa hukumannya. Jadi jika masa hukumannya itu 16 Juli, berarti cuti menjelang bebasnya itu juga berakhir di 16 Juli. Nah, ketika mereka mendapatkan cuti menjelang bebas, bisa saja cuti menjelang bebas itu ditarik kembali dengan alasan pertama, narapidana itu secara tidak teratur. Ini ketika mereka mendapatkan cuti menjelang bebas nih, ternyata mereka tidak teratur, malas bekerja, bergaul residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan di masyarakat, melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat. Cuti menjelang bebas ini bisa ditarik kembali oleh Kalapas dan mereka kembali lagi ke Kalapas. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak lain yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai hak untuk mengikuti pemilu. Jadi terhadap narapidana itu tidak kehilangan haknya. Walaupun mereka dalam lapas, mereka tetap mempunyai hak untuk memilih. Tapi mereka hanya memilih dalam lapas. Ini maksud yang dari mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, ini saja materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Oke, baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fatima dari gedung MPM 135. Jadi pertanyaannya, apakah ada hak khusus untuk narapidana perempuan? Khusus untuk narapidana perempuan itu ada. Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 tentang tata cara pelaksanaan
menyebutkan bahwa narapidana yang sakit, hamil, menyusui itu berhak untuk diberikan makanan yang jauh lebih baik sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian ada lagi yang bertanya? Saya Ya, silakan. perkenalkan nama saya Novel Taila, untuk PN saya Dr. Guru. Saya mau bertanya, untuk hak warga binaan ini itu bersifat mutlak atau tidak, Bu? Hak warga binaan kemasyarakatan ini tidak bersifat mutlak. Jadi karena meskipun warga binaan kemasyarakatan ini diberikan hak-haknya sebagai manusia itu kan diberikan, akan tetapi tidak bersifat terbatas, dibatasi. Jadi walaupun mereka haknya sebagai manusia tetap diberikan, akan tetapi dibatasi. Contohnya, misalnya hak untuk menetapkan hubungan keluarga. Jadi kan hak dasarnya untuk dikunjungi oleh keluarga itu tetap ada diberikan, akan tetapi dibatasi hari apa saja, dibatasi waktunya berapa jam. Gitu. Jadi haknya sebagai manusia tetap diberikan, tapi dibatasi. Itu juga misalnya contohnya hak menggunakan alat komunikasi. Narapidana itu kan tidak dibolehkan mempunyai alat komunikasi pribadi karena bisa dianggap nanti mengganggu ketentraman maupun bisa melakukan tindak pidana lainnya. Akan tetapi mereka tetap mempunyai hak untuk berkomunikasi. Alat komunikasi itu disediakan oleh lembaga pemasyarakatan nanti. Jadi jika mereka mau menghubungi keluarganya, itu nanti bisa meminta pada lapas dan lapas akan memberikan telepon untuk bisa menghubungi keluarga. Jadi hak dasarnya sebagai manusia itu tetap diberikan, akan tetapi dibatasi. Jadi tidak bersifat mutlak. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada, saya ingin memberikan quiz untuk melihat bagaimana pemahaman materi kalian pada hari ini. Saya ingin memberikan quiz minimal 15 menit saja, gitu. Saya ingin lihat kemampuan kalian dan sudah paham nggak dari materi saya. Oke ya? Kalau begitu silakan. Jangan lupa tulis namanya, NPM-nya. Oke. Sudah siap? Dicatat ya pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan sedikitnya 5 hak warga binaan kemasyarakatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, apakah kelebihan kapasitas atau overcrowded dalam lembaga pemasyarakatan? Apakah kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan itu dapat mempengaruhi pemenuhan hak warga binaan dalam pelayanan kesehatan? Apakah kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan itu dapat mempengaruhi pemenuhan hak warga binaan dalam pelayanan kesehatan, pembinaan, dan hak pengguna? Berikan analisanya. Itu saja, silakan dikerjakan. Kerjakan ya.
Nah, jadi pertanyaan kedua tadi kan ibu tanya apakah kelebihan kapasitas atau overflow itu dapat mempengaruhi hak warga binaan. Nah, menurut saya itu sangat mempengaruhi Bu, karena kan di dalam kesehatan itu warga binaan itu pasti bakal menunggu antrian itu lama. Otomatis kalau mereka ada penyakit yang menular seperti batuk atau penyakit-penyakit kulit lainnya, kalau misalnya mereka terlalu lama dalam antrian, otomatis mereka akan mendapatkan pelayanan yang kurang. Kemudian dalam hal penggunaan, kalau misalnya kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan sebagainya itu pasti tidak akan bisa diikuti oleh seluruh warga binaan, dan petugas itu pasti akan lebih berfokus pada keamanan daripada mengurus mereka yang sedang mengikuti binaan. Terus juga yang terakhir itu ada dalam hal kunjungan. Jika terjadi overloaded, maka kunjungan akan penuh. Maka dari itu antrian kunjungan akan menjadi lebih panjang. Oke, baik. Terima kasih Bu sekali jawabannya. Terima kasih Eka. Kasih aplaus ke Eka. Sekali jawabannya. Oke, baik. Jadi kita dapat kasimpulkan ya dari materi hari ini bahwa warga binaan masyarakatan itu walaupun mereka sedang menjalani hukumannya di luar masyarakat, tapi mereka tidak kehilangan hak-haknya. Hak-haknya tetap diatur oleh perundang-undangan. Tetap ada undang-undang mengatur hak-haknya. Hanya saja hak-haknya dibatasi karena mereka sedang menjalani hukuman di luar masyarakatan. Tapi hak-hak dasar manusianya itu tetap diberikan. Itu juga tadi kita bisa lihat bahwa overkapasitas di lembaga kemasyarakatan itu mempengaruhi pemenuhan hak-hak yang diberikan pada warga binaan. Jadi karena kapasitas yang penuh, narapidana yang penuh, tentu saja untuk melaksanakan hak-hak atau memberikan hak-hak narapidana tentu saja tidak bisa sesuai, tidak bisa terpenuhi semuanya. Gitu. Oke, kalau begitu untuk hari ini, materi hari ini itu tentang tentang mengenai hak warga binaan masyarakat. Minggu depan, insya Allah kita akan melakukan kunjungan lembaga pemasyarakatan kelas 1A Kota Banda Aceh. Nanti di sana kalian bisa melihat bagaimana undang-undang mengatur, terus implementasinya seperti apa di lembaga pemasyarakatan. Nanti saya akan membentuk kelompok. Setiap kelompok, nanti saya akan bentukkan kelompok. Setiap kelompok nanti akan saya bagikan hak-haknya, hak-hak yang harus kita lihat. Misalkan nih, hak untuk mendapatkan buku bacaan. Saya kelompok 1 saya menyuruh untuk melihat hak untuk mendapatkan buku bacaan, bacaan media elektronik ataupun media cetak. Nanti kalian di sana melihat ketika kunjungan pemasyarakatan ada nggak dilakukan, ada nggak ruangan itu, ada nggak disebutkan. Nanti setelah itu jadi kelompok 2, kemudian kelompok 4 saya akan membagi kelompok berdasarkan hak yang kita lihat. Nanti setelah minggu kunjungan minggu depannya, saya ingin kalian mempresentasikan hasil kalian, hasil kunjungan kalian ke lembaga pemasyarakatan. Apakah yang diatur undang-undang itu benar-benar sudah diterapkan atau diimplementasikan di lembaga pemasyarakatan,